Bab 4. Teknologi akses GPON. Passive Optical Network (PON). PON adalah jaringan telekomunikasi yang mentransmisikan data melalui jalur serat optik. Ini pasif karena menggunakan pemisah tanpa sumber daya untuk mengirim data yang dikirim dari lokasi pusat ke beberapa tujuan. Berikut adalah konfigurasi Passive Optical Network. PON digunakan oleh ISP dan NSP sebagai cara yang hemat biaya untuk menyediakan akses internet bagi pelanggan. Karena PON adalah sistem point to multipoint, ia menyediakan cara yang lebih efisien untuk mentransmisikan data daripada jaringan point to point. Jalur transmisi utama dapat dipisah menjadi 32 jalur terpisah yang membutuhkan infrastruktur jauh lebih sedikit daripada membangun jalur langsung ke setiap tujuan. Lokasi sentral PON juga disebut Optical LAN Terminal (OLT), sedangkan tujuan individu disebut Optical Network Unit (ONU). Kabel yang dihubungkan di luar bangunan disebut Fiber to the Neighborhood (FTTH) atau Fiber to the Curb (FTTC). Kabel yang terhubung sampai bangunan disebut Fiber to the Building (FTTB) atau Fiber to the Home (FTTH). Perbedaan pasif dan aktif optical network. Serat optik menggunakan sinyal cahaya untuk mengirim data. Karena data ini bergerak melintasi serat, perlu ada cara untuk memisahkannya sehingga sampai ke tujuan yang tepat. Ada dua jenis sistem penting yang memungkinkan koneksi broadband fiber to the home. Ini adalah jaringan optik aktif dan jaringan optik pasif. Masing-masing menawarkan cara untuk memisahkan data dan mengarahkannya ke tempat yang tepat. Dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan yang lainnya. Berikut adalah konfigurasi aktif optical network. Jaringan optik aktif menggunakan peralatan switching bertenaga listrik seperti router atau switch aggregator untuk mengelola distribusi sinyal dan sinyal langsung ke pelanggan tertentu. Switch ini membuka dan menutup dengan berbagai cara untuk mengarahkan sinyal yang masuk dan keluar ke tempat yang tepat. Dalam sistem seperti itu, pelanggan memiliki jaringan khusus yang berjalan ke rumahnya. Di sisi lain, jaringan optik pasif tidak termasuk peralatan switching bertenaga listrik menggunakan filter optik untuk memisahkan dan mengumpulkan sinyal optik ketika mereka bergerak menuju jaringan. Jaringan optik pasif berbagi untaian serat optik untuk bagian-bagian jaringan. Teknologi ini hanya diperlukan sumber dan terima ujung sinyal. Arsitektur umum PON. Berikut gambaran dari PON. Pada umumnya, konfigurasi PON adalah point to multipoint, di mana optical LAN terminal penyedia layanan mendistribusikan layanan TV atau layanan internet ke sebanyak 16 hingga 128 pelanggan per kabel serat. Filter optik merupakan perangkat optik pasif yang membagi sinyal optik tunggal menjadi beberapa sinyal yang sama, tapi mengurangi kekuatan sinyal. Mendistribusikan sinyal ke pengguna. Optical Network Unit (ONU) menghubungkan PON ke rumah pelanggan. ONU biasanya berkomunikasi dengan Optical Network Terminal yang merupakan kontak pembagi yang menghubungkan PON ke perangkat TV, telepon, komputer, atau router nirkabel. ONU atau UNT hampir dapat dikatakan alat yang sama. Dalam metode dasar operasi untuk distribusi downstream pada satu panjang gelombang cahaya dari OLT ke ONU atau ONT, semua pelanggan menerima data yang sama. ONU menerima data yang ditargetkan pada setiap pengguna. Untuk upstream dari ONU ke OLT, time division multiplexing (TDM) digunakan di mana setiap pengguna diberikan time slot pada panjang gelombang cahaya yang berbeda. Dengan pengaturan ini, splitter bertindak sebagai penggabung daya. Transmisi upstream yang disebut operasi burst mode terjadi secara acak sebagai kebutuhan pengguna untuk mengirim data. Sistem menetapkan slot sesuai kebutuhan. Karena metode TDM melibatkan banyak pengguna pada satu transmisi
laju data upstream selalu lebih lambat daripada laju downstream. Komponen POM. Single mode PON termasuk perangkat percabangan seperti wavelet division multiplexer atau demultiplexer (WDM), isolator, sirkulator, dan filter. Komponen-komponen ini digunakan dalam interoffice pengumpan loop fiber in the loop. Hybrid fiber coaxial cable, synchronous optical network, dan synchronous digital Hatchery system dan jaringan telekomunikasi lainnya menggunakan sistem komunikasi optik yang menggunakan sistem optical fiber amplifier dan descent wavelength division multiplexer. Berbagai macam aplikasi komponen optik pasif termasuk transmisi multi-channel, distribusi, tape optik untuk pemantulan, pompa kombinasir untuk penguat syarat pembatas laju bit, menghubungkan optil keragaman rute, polarisasi keragaman, interferometer, dan komunikasi Horn-Regen. WDM adalah komponen optik di mana daya dipisah atau digabungkan berdasarkan pada komposisi panjang gelombang dari sinyal optik. Dasar wavelet division multiplexer adalah komponen optik yang membagi kekuatan selama setidaknya 4 panjang gelombang. Panjang gelombang Coupler tidak sensitif adalah komponen optik pasif di mana daya dibagi atau dikomunikasikan secara independen dari komposisi panjang gelombang dari sinyal optik. Komponen yang diberikan dapat menggabungkan dan membagi sinyal optik secara bersamaan, seperti pada transmisi dua arah melalui satu serat. Komponen optik pasif adalah format data transparan, menggabungkan dan membagi daya optik dalam beberapa rasio yang telah ditentukan. Terlepas dari isi informasi dari sinyal, WDM dapat dianggap sebagai splitter dan kombiner sepanjang gelombang. Penggandeng tidak sensitif panjang gelombang dapat dianggap sebagai pembagi daya dan penggabung. Konektor dan aksesoris pada teknologi PON. 1. ODN, jaringan distribusi optik. ODN adalah jaringan kabel serat optik FTTH berdasarkan peralatan PON. Perannya adalah menyediakan saluran transmisi optik antara OLT dan ONU. Mengakses fungsi ODN dari kantor pusat ke klien dapat dibagi menjadi 4 bagian: subsistem serat optik pengumpan, subsistem kabel-kabel, lini rumah subsistem serat optik, dan subsistem serat terminal. Komponen utama dalam ODN termasuk serat optik, konektor optik, splitter optik, dan peralatan yang sesuai untuk menginstalnya. 2. OLT, Optical Line Terminal. OLT adalah peralatan terminal yang terhubung ke backbone serat optik. OLT mengirimkan data Ethernet ke ONU mulai dan mengontrol proses mulai. Dalam mencatat informasi mulai, OLT mengalokasikan bandwidth ke ONU dan mengontrol waktu mulai dan ukuran jendela transmisi dari data transmisi ONU. 3. ONU, unit jaringan optik. ONU adalah istilah umum yang menunjukkan perangkat yang mengakhiri salah satu dari ujung-ujung serat optik ke penerima. Mengimplementasikan protokol jaringan optik pasif PON adalah mengadaptasi PON PDU ke antarmuka layanan pelanggan. Dalam beberapa konteks, ONU menyeratkan perangkat multi pelanggan. Optical Network Terminal adalah kasus khusus ONU yang melayani satu pelanggan. Arsitektur dan komponen teknologi BPON. Berikut adalah arsitektur dari BPON. Broadband PON BPON sebagaimana didefinisikan dalam ITUT seri G983 adalah generasi lanjut peningkatan sistem APON dengan tujuan mencapai awal dan biaya efektif penyebaran sistem akses optik broadband. BPON menawarkan banyak layanan broadband termasuk ATM, akses internet, dan distribusi video. BPON menggunakan wavelength division multiplexing (WDM) untuk transmisi downstream dan sebanyak 16 panjang gelombang suara dengan jarak 200 GHz atau 32 panjang gelombang dengan 100 GHz jarak antar saluran. BPON juga menyediakan keamanan yang ditingkatkan melalui teknik churning di mana kunci enkripsi diubah setidaknya sekali
per detik antara optical line terminal pada headend dan optical network terminal di tempat pelanggan. BPON dan EPON. BPON umumnya ditawarkan pada 622 Mbps downstream dan 155 Mbps upstream. Struktur ATM dan batas bandwidth membuatnya kurang ideal untuk video. Pembangunan telah berhenti di BPON. Jaringan BPON akan berubah seiring waktu menjadi EPON GPON. Sekitar ada 2 juta pengguna BPO di seluruh dunia. Berikut adalah tabel perbandingan BPON dan EPON. BPON, Broadband Passive Optical Network, dan GPON memiliki akses yang sama. Keduanya menggunakan serat optik dan dapat melayani 16 hingga 32 pelanggan. Spesifikasi BPON mengikuti I2T3983.1, sementara GPON mengikuti I2T G984.1. Ketika aplikasi PON mulai diperkenalkan, BPON adalah yang paling populer. EPON, Ethernet PON, sepenuhnya kompatibel dengan standar internet lainnya. Jadi tidak diperlukan konversi atau enkapsulasi untuk menggabungkan ke jaringan berbasis Ethernet kedua ujungnya. Kerangka internet yang sama digunakan dengan muatan hingga 1018 byte. EPON tidak menggunakan metode akses CD, SMA, atau CD yang digunakan dalam versi lain Ethernet. Karena Ethernet adalah teknologi jaringan utama yang digunakan dalam jaringan area lokal LAN dan sekarang dalam jaringan metro area MAN, tidak diperlukan konversi protokol. GPON. Berikut adalah gambar dari konfigurasi GPON. GPON adalah singkatan dari Gigabit Passive Optical Network. GPON adalah mekanisme akses point to multipoint. Karakteristik utama dari pengguna splitter pasif dalam jaringan distribusi serat optik memungkinkan satu serat tunggal dari kantor pusat penyedia layanan untuk melayani banyak rumah dan usaha kecil. GPON menggunakan optical wavelength division multiplexing, sehingga serat tunggal dapat digunakan untuk data downstream dan upstream. Laser dan panjang gelombang 1490 mentransmisikan data downstream dan data upstream ditandingkan pada panjang gelombang 1310 nanometer. Jika TV sedang distribusikan panjang gelombang 1550 nanometer digunakan. Fitur dan kelebihan GPON. GPON memberi pengguna akhir kemampuan untuk menggunakan beberapa layanan ke satu jaringan transport fiber tunggal. Ini adalah alasan utama mengapa seorang akan memilih GPON dibandingkan teknologi lain. Jaringan dengan GPON adalah solusi sempurna untuk lingkungan dengan beberapa node atau titik terpisahan bangunan karena teknologi tersebut mulai biaya dan infrastruktur sekaligus meningkatkan bandwidth. Ini menyediakan 25 GB per detik dari bandwidth downstream dan 1,25 GB per detik upstream dibagi dengan rasio split untuk setiap pelanggan, memberikan jaringan serat berkapasitas tinggi yang dapat disesuaikan untuk bentuk layanan berbasis IP. Fitur dan kelebihan GPON. GPON mendukung layanan triple play, menyediakan solusi untuk semua layanan kompetitif. GPON mendukung transmisi bandwidth tinggi untuk mencegah hambatan bandwidth dari akses melalui kabel twisted pair. GPON mendukung jangkauan layanan jarak jauh hingga 20 km untuk mengatasi hambatan teknologi akses melalui kabel twisted pair dan mengurangi node jaringan. Dengan standar yang lengkap dan persyaratan teknis yang tinggi, GPON mendukung layanan terintegrasi dengan baik. GPON adalah opsi arsitektur optik sepenuhnya menawarkan yang terbaik dari sistem dunia. Sistem GPON terdiri dari terminal jalur optik ONT yang menghubungkan beberapa terminal jaringan ONT bersama-sama menggunakan jaringan distribusi optik pasif. Kebutuhan dan larangan GPON. BPON mungkin masih digunakan di beberapa sistem. Sebagian besar jaringan saat ini telah menggunakan GPON atau Gigabit PON. Standar I2T adalah G.984. GPON dapat mencakup
2,488 gigabit per detik downstream dan 1,244 gigabit per detik upstream. GPON menggunakan optical wavelength division multiplexing sehingga serat optik tunggal dapat digunakan untuk data downstream dan upstream. Laser pada panjang gelombang 1490 nanometer mentransmisikan data downstream dan data upstream mentransmisikan panjang gelombang 1310 nanometer. Jika TV sedang didistribusikan panjang gelombang 1550 nanometer digunakan. Sementara ONU masing-masing mendapat tingkatan downstream penuh 2,488 gigabit per detik. GPON menggunakan format pembagian waktu akses ganda untuk mengalokasikan slot tertentu untuk setiap pengguna. Ini membagi bandwidth sehingga setiap pengguna mendapat pecahan seperti 1000 megabits per detik, tergantung pada bagaimana penyerta layanan mengalokasikannya. Teknologi pun juga memiliki beberapa lengan. Salah satunya adalah jarak. Pada umumnya seluruh sistem berbasis PON hanya memiliki batasan maksimum hingga 20 km. Infrastruktur jaringan akses arsitektur FTTX. Berikut adalah arsitektur FTTX. Fiber to the premise (FTTP) adalah sebuah fiber optik yang bekerja di sebuah optical distribusi network dari center office ke subscriber premise. FTTP dapat dikategorikan menjadi FTTH, fiber to the home, di mana fiber mencapai rumah atau tempat tinggal. Sinyal dapat diperoleh dengan menggunakan receiver, kabel koaksial, wireless atau serat optik lainnya. FTTB, fiber to the building, di mana fiber dapat mencapai bangunan yang memiliki beberapa ruangan kerja yang disediakan oleh sebuah jaringan provider. Fiber optik yang dihentikan sebelum mencapai masing-masing tempat tinggal atau ruang kerja, tetapi disampaikan menggunakan cara lainnya. Meskipun FTTH dan FTTP adalah dua bagian utama dari arsitektur FTTP, namun juga terdapat beberapa bagian lainnya termasuk FTTBD, fiber to the desktop, FTTR, fiber to the router, FTTO, fiber to the optic, FITF, fiber to the front line, fiber to the cabinet, FTTC, atau yang dikenal fiber to the curb atau fiber to the node, adalah tipe penyebaran fiber optik lainnya. Sistem FTTC bekerja melalui sebuah ODN dari provider hub menuju central platform atau node. Pelanggan kemudian dapat terhubung dengan node ini menggunakan receiver atau kabel koaksial. Sistem FTTC juga memiliki beberapa subbagian penyebaran, antara lain FTTN, fiber to the neighborhood. Ada suatu keadaan di mana pelanggan dapat terhubung dengan kabinet dengan lokasi dan jangkauan radius 1 mil dengan pelanggan lainnya. Kabinet ini dapat terkoneksi dengan berapa ratus pelanggan jaringan. FTTDP, fiber to the distribution point, sangat mirip dengan FTTC atau FTTN, tetapi lokasinya lebih dekat dengan memindahkan fiber ke dalam beberapa meter dari batas premis pelanggan menuju persimpangan yang disebut dengan distribusi point. Bab 5. Standar arsitektur dan kalkulasi daya GPON. G.984 umumnya dikenal sebagai GPON. Jaringan optik pasif berkomponen gigabit adalah standar untuk jaringan optik pasif PON yang diterbitkan oleh ITU-T. ITU-T G984.1 mengembangkan jaringan akses optik fleksibel yang mampu mendukung persyaratan bandwidth layanan bisnis dan perumahan, mencakup sistem dengan tarif baris nominal 2,4 gigabit dalam arah hilir dan 1,2 gigabit per detik dan 2,4 gigabit per detik ke arah hulu, baik simetris dan asimetris. Rekomendasi ini mengusulkan karakteristik umum untuk GPON berdasarkan persyaratan layanan operator. ITU-T G984.2 menggambarkan jaringan akses serat optik fleksibel yang mampu mendukung persyaratan bandwidth bisnis dan layanan perumahan dan mencakup sistem dengan garis nominal tingkat 1244,160 megabit per detik dan
2488,32 cuma 320 megabit per detik ke arah hilir dan 50.220 megabit per detik, 622,80 megabit per detik, 1244,160 megabit per detik, dan 2448 dan 1488 3,320 megabit per detik ke arah hulu. Keduanya simetris dan gigabit jaringan optik masif hulu atau hilir yang asimetris, sistem yang mengalami pengembangan evolusi dari sistem yang dijelaskan dalam ITU-T Rek G.983.1. Sedapat mungkin rekomendasi ini memelihara persyaratan ITU-T Rek G.983.1 untuk memastikan kesinambungan maksimal dengan sistem yang ada dan infrastruktur serat optik. Rekomendasi ini mengusulkan persyaratan lapisan fisik dan spesifikasi lapisan physical made dependent dan transmission coverage TC protocol dan mulai untuk sistem GPON dijelaskan dalam rekomendasi ITU-T yang berbeda. ITU-T G.984.3 menjelaskan lapisan konvergesi transmisi untuk gigabit jaringan optik pasif yang mampu menjalankan berbagai layanan broadband dan narrowband berbasis pada tingkat 2,48832 gigabit per detik hilir dan 1,24416 atau 2,48832 gigabit per detik upstream. Rekomendasi ini termasuk spesifikasi sebagai berikut: gigabit PON transmisi konversi lapisan framing, pembagian waktu hulu, mekanisme akses ganda, lapisan fisik saluran oleh pesan, prinsip dan mekanisme pensinyalan dari penugasan bandwidth dinamisi hulu, metode aktivasi ONU, koreksi kesalahan ke depan, keamanan. Rekomendasi ini membentuk bagian integral dari seri 6.984. Rekomendasi itu yang bersama-sama menentukan satu set sistem transmisi akses yang koheren. Versi asli rekomendasi itu G.984.3 disetujui pada 22 Februari 2004. Itu kemudian diperluas dan dilengkapi dengan amandemen 1/07/2005, amandemen 2/03/2005, amandemen 3/12/2006 serta Panduan Pelaksana 06/2006. ITU-T G.984,4 menyediakan spesifikasi manajemen dan penghenti rias jaringan optik ONT antarmuka OMSI, spesifikasi mampu gigabit jaringan optik pasif GPON sistem sebagaimana didefinisikan dan rekomendasi ITU-T G.984.2 dan G.984.3. Pertama, ia menetapkan etinitas yang dikelola dari basis informasi manajemen dan independen protokol MIB yang memodelkan pertukaran informasi antara penghentian jalur optik dan penghentian jalur jaringan optik. Selain itu, ini mencakup manajemen ONT dan saluran kontrol protokol dan pesan detail. Versi revisi menggabungkan materi dari amandemen 1 2005 dan amandemen 2 2006 dan amandemen 3 2006. Selain pekerjaan pengumpulan editorial murni, revisi ini berusaha menghapus semua referensi kemampuan transportasi ATM opsional GPON karena semua sistem modern tidak mendukungnya. ITU-T G.984.6 2008 ditunjukkan untuk mendefinisikan fitur tambahan, spesifikasi atau jenis GPON untuk unit perluasan jangkauan yang kompatibel, terutama untuk menggunakan raman terdistribusi yang diperkuat GPON mencapai extender. Ini juga mencakup berbagai koreksi terhadap rekomendasi Gigabit Passive Optical Network XGPON 10 gigabit capable passive optical network dalam konteks pengembangan standar ITU-T
merupakan istilah umum untuk referensi sistem evolusi PON setelah GPON. Konsep NG-PON saat ini meliputi NG-PON 1 di mana ODN dimaintain dari BPON dan GPON, dan NG-PON Z di mana definisi ODN diperbolehkan dari yang didefinisikan dalam BPON, dan GPON X GPON adalah sistem PON yang mendukung nominal rate transmisi minimum 10 GB dalam satu arah dan mengimplementasikan rangkaian protokol yang dispesifikasikan dalam rekomendasi itu seri ITU G.987.X. XGPON adalah subkelas dari NG-PON 1. Prinsip kerja dari XGPON sendiri sama dengan prinsip kerja GPON, hanya ada pada pengembangan kapasitasnya saja, yaitu XGPON memiliki kapasitas downstream sebesar 10 GB per detik dan kapasitas upstream sebesar 2,5 GB per detik. Untuk XGPON 1 dan upstream sebesar 10 GB per detik dan XGPON 2 dan untuk XGPON 2. Komponen yang akan digunakan pada XGPON bersama dengan komponen yang digunakan pada teknologi GPON. Hanya saja ada beberapa komponen yang harus diganti agar dapat mendukung teknologi XGPON ini tetap masih dengan fungsi yang sama, seperti contohnya pada OLT dan ONT. Optical Line Terminal, Optical Network Unit, SVU, SBU, MDU, dan MTU. 1. Optical Line Terminal OLT. OLT adalah perangkat yang menggunakan teknologi GPON dan yang terletak di sisi sentral untuk dapat terhubung dengan ODN. Optical Network Unit ONU adalah perangkat yang tersebar dan berada di dekat lokasi pelanggan. ONU menyediakan antar muka ke arah ODN dan ke arah saluran pelanggan yang berfungsi mengubah kembali sinyal optik menjadi sinyal elektrik yang untuk disanyulkan kepada pelanggan. MTU Multi Tenant Unit tipe ONU penggunanya ditunjukkan untuk menyediakan internet atau IP dan layanan TDM untuk beberapa pelanggan perusahaan dan beberapa pelanggan individu dengan perusahaan yang sama. Layanan VoIP internal IAD memiliki beberapa internet interface paling sedikit 8 dan L dipertimbangkan untuk menjadi pilihan pendukung MTU tipe ONU interface. ORS interface yang paling sering digunakan untuk FTTB. Single Business Unit SBU tipe ONU penggunaannya ditunjukkan untuk mendukung layanan internet atau IP dan TDM untuk perusahaan individu dan suatu perusahaan yang mendukung terminal akses broadband. Layanan VoIP internal LAD adalah layanan pendukung SBU tipe ONU memiliki internet dan L interface port interface yang digunakan untuk FTTO sebagai pilihan pendukung. Single Family Unit SVU tipe ONU penggunaannya ditunjukkan untuk mendukung layanan pelanggan rumah yang menggunakan internet atau IP dengan fungsi terminal akses broadband. SVU tipe ONU memiliki 1 atau 4 internet interface. ZV/RV interface biasanya digunakan untuk keperluan FTTH untuk mendukung kapasitas layanan yang kuat. Berikut adalah contoh ONU untuk broadband di rumah. Multi-Dwelling Unit MDU tipe ONU. Multi-Dwelling Unit tipe ONU penggunaannya digunakan untuk mendukung pelanggan dalam beberapa tempat tinggal yang menggunakan layanan internet IP. Layanan yang biasa digunakan adalah layanan VoIP internal IAD atau CATV. MDU tipe ONU memiliki berapa atau paling sedikit 8 jaringan interface layanan broadband termasuk internet interface, ADSL L2+ interface atau VDSL2 interface. POTS dan CATV interface merupakan interface yang paling sering digunakan FTTB, FTTC, dan FTTC-AB. Berikut adalah implementasi multi-dwelling unit. Topologi pada gambar di atas adalah topologi umum. Biasanya diterapkan pada phantom-shell backhaul, di mana perangkat elektronik seperti tablet, smartphone, atau laptop sejenisnya terhubung dengan phantom-shell karena phantom-shell sendiri memiliki fungsi untuk memperkuat sinyal dari perangkat tersebut. phantom-shell tersebut menggunakan GPON sebagai media transmisinya untuk terhubung ke phantom-shell backhaul. Dan dari phantom-shell backhaul akan terhubung ke Small Code Manager SCM yang memiliki fungsi untuk perpindahan proses pengolahan data code.
Jika diproses yang dilakukan pada perangkat logikal telah mencapai batas tertentu, SCM juga akan terhubung langsung dengan core network pada optical seluler. Berikut adalah gambar konfigurasi GPON. XGPON 10 GB kapal pasif optical network dalam konteks pengembangan standar ITU-T merupakan istilah umum untuk referensi sistem evaluasi PON setelah GPON. Konsep GPON saat ini meliputi NGPON 1 di mana ODN dimaintain dengan GPON dan GPON, dan NGPON Z di mana definisi ODN diperbolehkan dari definisi dalam GPON dan GPON. XGPON adalah sistem PON yang mendukung nominal rate transmisi minimum 10 GB per detik dalam satu arah dan mengimplementasikan rangkaian protokol yang dispesifikasikan dalam rekomendasi ITU-T seri ITU-T G987. XGPON adalah subclass dari NGPON 1. Prinsip kerja dari XGPON sendiri sama saja dengan prinsip kerja GPON, hanya ada pengembangan pada kapasitas saja, yaitu untuk XGPON memiliki kapasitas downstream sebesar 10 GB per sekon dan kapasitas upstream sebesar 2,5 GB per sekon untuk XGPON 1 dan upstream sebesar 10 GB per sekon dan untuk XGPON 2. Komponen yang akan digunakan pada XGPON hampir sama dengan komponen yang digunakan pada teknologi GPON, hanya saja ada beberapa komponen yang harus diganti agar dapat mendukung XGPON ini tetap masih dengan fungsi yang sama seperti contohnya pada OLT dan ONT. Gigabit Passive Optical Network GPON menggunakan standar ITU G984 merupakan bentuk khusus dari FTTH. Model paketisasi data menggunakan GPON Encapsulation Method (GIM) dengan metode akses yang digunakan Time Division Multi Access (TMA). Panjang gelombang untuk upstream adalah 1310 nanometer dan panjang gelombang untuk downstream adalah 1490 nanometer dan layanan yang diberikan adalah data voice dan kecepatan hingga 2,4 GB per sekon. Berdasarkan gambar di atas, pada arah downstream sinyal TDMA dari optical line terminal memuat semua informasi pelanggan dalam slot yang ditentukan melalui ODN sebagai terminasi antar perangkat OLT dan ONT. Komponen yang digunakan pada ODN menggunakan komponen yang pasif seperti kabel serat optik, slice connector, splitter, dan disebarkan ke semua optical network. Setiap ONU hanya mengakses pada slot yang telah ditentukan. Untuk transmisi downstream dilakukan dengan enskripsi pada arah sinyal upstream dari setiap ONU ditransmisikan secara sinkron dengan model TDMA untuk menghindari tabrakan karena jarak OLT dan semua ONU berbeda-beda. Konfigurasi jaringan GPON pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, optical line terminal OLT menyediakan interface antara sistem PON dengan penyedia layanan, service provider data, video, dan jaringan virtual PON. Bagian ini membuat link ke sistem operasi penyedia layanan melalui elemen manajemen sistem. Yang kedua, optical distribution network ODN menyediakan sarana transmisi optik dari OLT terhadap pengguna dan sebaliknya. Transmisi ini menggunakan wavelength optik pasif. ODN menyediakan peralatan transmisi optik antara OLT dan ONU. Yang ketiga, optical network termination atau unit ONU atau ONT. ONU menyediakan interface antar jaringan optik dengan pelanggan. Sinyal optik yang ditransmisikan melalui ODN diubah oleh ONU menjadi sinyal elektrik yang diperlukan untuk servis pelanggan. Parameter kualitas jaringan GPON. Parameter kualitas jaringan yang akan dilakukan untuk pengukuran pada jaringan MSAN adalah SNR dan redaman. Berikut adalah merupakan penjelasan mengenai kedua parameter tersebut. Rex power berdasarkan standar dari ITU G984, maka dilakukan perhitungan untuk kualitas teknologi GPON yang parameternya disebut dengan link power budget. Pengukuran link power budget bertujuan untuk mengetahui batasan redaman total yang diizinkan antar daya keluaran pemancar dan sensitivitas penerima. Link budget adalah estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerima lebih besar atau sama dengan level threshold daya minimum. RX power merupakan nilai daya terima yang akan dihasilkan dari pengukuran secara total. RX power satuan pengukurannya adalah dBm, dB miliwatt
yang merupakan satuan kekuatan sinyal daya pemancar. Menurut peraturan dari PT Telkom Indonesia, jaraknya yang telah ditentukan tidak lebih dari 20 km, sedangkan untuk total rendaman tidak boleh lebih dari 25 dB dan sinyal yang diterima tidak boleh kurang dari minus 25 dBm.